Mumkra mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari tubuhnya keluar gelombang energi hitam pekat berbentuk tombak, berputar perlahan di udara. Hukum kegelapan. Energi itu menghantam jantung lembah Taimur. Tanah berguncang hebat, benteng-benteng runtuh satu persatu. Para prajurit iblis berlarian dari segala penjuru. Sekarang, serang! KL melesat dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya berputar seperti pusaran badai laut. Tangan kanannya menciptakan pedang air raksasa yang langsung menebas 3 bangunan benteng hingga roboh. Azel mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan hitam keluar dari tanah, menyerap tubuh-tubuh prajurit iblis yang mencoba kabur. Jeritan mengerikan menggema, bercampur dengan raungan logam. Tiren mengangkat tangannya ke langit, dan dari balik awan muncul hujan darah. Peluru-peluru tajam berwarna merah menyala, menghujani area pertempuran. Setiap tetes yang jatuh mengenai prajurit musuh akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Di pusat kekacauan, Mumkra berjalan dengan tenang, seperti dewa penghancur. Satu jenderal penjaga terakhir mencoba melawannya, memanggil binatang iblis penjaga. "Jangan gentar, maju!" Sosok itu melesat, menyemburkan api biru yang pekat. Tapi Mumkra hanya mengangkat tangannya, dan sosok itu berhenti di udara, seolah ditahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Lalu tubuhnya terbelah menjadi 2. Sang jenderal berteriak ketakutan, namun sebelum ia bisa mundur, tinju Mumkra menghantam tanah di depannya. Gelombang energi hitam meledak ke segala arah. Bangunan terakhir hancur, tanah retak hingga membentuk kawah yang menganga. Satu persatu para penjaga lembah runtuh, tidak satu pun bertahan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada yang luput. Beberapa menit kemudian, lembah itu hanya menyisakan puing-puing, kabut darah, dan bau hangus yang menyengat. Benar-benar tidak ada satupun yang tersisa. Contoh yang manis untuk wilayah lain, bukankah begitu? Ya, mereka sangat lemah. Mereka benar-benar lemah. Azel, KL, dan Tiren berdiri menyaksikan kehancuran itu. Mumkra berdiri, matanya tidak menunjukkan kepuasan. Ia memandang jauh ke arah barat. "Sekarang, ayo kita kembali." Mereka bertiga segera bergerak, berjalan di atas puing-puing jasad, meninggalkan lembah Taimur yang kini hanya menjadi luka yang menganga di permukaan tanah iblis. Langit kelabu menyelimuti reruntuhan menara tua yang berdiri di tengah ngarai sunyi yang bernama Rotentral, tempat netral yang bahkan iblis sekalipun segan untuk singgah. Menara itu dikelilingi ririmbunan kristal waktu yang memancar redup, berdengung pelan dalam frekuensi yang gaib. Itu bukanlah tempat biasa, itu adalah tempat para pembelot mencari pengampunan ataupun kehancuran. Kabut berdansa di antara pilar-pilar patah saat Zaldur tiba lebih dulu. Jubah kelamnya tertiup angin, dan tongkat peraknya yang berhiaskan mata obsidian mengetuk lantai batu dengan suara yang pelan. Tiap langkahnya seolah membangunkan kenangan yang terkubur dalam debu masa. "Masih seperti dulu, dingin, sepi, dan penuh dosa." Suaranya pelan, seperti berbicara kepada arwah masa lalu. Suara gemeretak waktu terdengar. Udara di hadapannya meregang, dan dari pusaran dimensi yang terbuka muncullah Kailetra, sang penyihir waktu. Jubah ungunya seperti bayangan senja, dan mata emasnya yang dulu penuh keangkuhan kini tertunduk. Ia melangkah pelan namun elegan. Rambut peraknya melayang seperti kabut, dan di tangannya tergenggam jam pasir kristal, lambang kekuasaannya atas waktu. Kau datang, walaupun tidak kuharap, Zaldur. Begitu pula denganmu, Kailetra. Mereka saling menatap, lama dan diam. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya pengakuan diam-diam bahwa keduanya sama-sama memikul beban
yang tidak lagi bisa mereka sangkal. Kilasan masa lalu muncul. Dengan suara pelan dan berat, Zaldur mulai bicara. Dahulu, saat Troy memimpin, aku melihat api keyakinan di matanya. Ia tidak ingin perang. Ia hanya ingin perubahan, kedamaian. Tapi kita mengkhianatinya. Kailetra menggenggam jam pasirnya dengan erat. Suara pasir di dalamnya mendesis seperti desahan penyesalan. Bukan karena kita ingin Zaldur, tapi karena kita takut. Vargan datang dengan janji dan ancaman. Dajjal mengirim pesan lewat mimpi. Neraka akan datang jika kita membangkang. Troy pernah memperingatkan kita. Ia pernah berkata, invasi besar-besaran bukan jalan keselamatan. Itu akan membawa kiamat, bukan hanya bagi manusia, tapi juga iblis sendiri. Dan jika itu benar, lihatlah sekarang, dunia diambang kehancuran. Kita menjadi bagian dari tragedi itu. Kailetra berjalan ke jendela yang menganga, memandang langit yang telah hancur. Kau tahu Zaldur, aku masih ingat saat Troy membela kaum minor di antara iblis. Kaumku yang dianggap lemah, menyihir waktu. Ia memberikanku tempat di sisinya, tapi justru aku menusuk punggungnya. Air mata yang tidak sempat jatuh dari wajahnya, tapi luka yang terpancar di sorot matanya jauh lebih dalam dari sekedar tangis. Zaldur duduk di kursi batu, kedua tangannya menggenggam tongkatnya erat. Jika kita menemui Troy, bisa saja ia langsung mayunkan pedangnya ke leher kita. Tapi lebih baik mati karena kejujuran daripada hidup dalam dosa yang abadi. Dan jika kita tidak mati di tangan Troy, maka Vargan akan memburu kita. Dajjal akan mengirimkan kutukannya. Tapi Zaldur, aku mulai lelah. Waktu pun menolak terus berputar untuk para pengkhianat seperti kita. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi mungkin kita bisa membantu menyelamatkan alam iblis dan sekitarnya. Hening sesaat, lalu angin bertiup lebih kencang, dan kristal-kristal waktu bergetar. Kailetra berdiri, lalu mengangkat jam pasirnya tinggi-tinggi. Aku akan meramal di mana Troy berada sekarang. Ia berbisik dalam bahasa kuno, dan pasir dalam jamnya mulai mengalir ke atas. Kilatan ungu menyambar di langit-langit menara. Dan sebuah peta ilusi terbentuk di udara, berkedip, menyusun titik-titik waktu. Temukan dia sebelum dunia ini benar-benar jatuh. Kilatan cahaya membentuk satu titik merah di antara kabut peta itu. Lembah Talfar, tempat yang dulunya pusat kekuasaan Troy, dan kini sunyi, tapi memanas dengan potensi kebangkitan. Dia ada di sana, tapi sesuatu sedang terbentuk. Kekuatan kuno mulai bangkit kembali. Sepertinya terbersiap mulai fase takdirnya. Lembah Talfar, apakah yang kau maksud adalah lembah Airinos? Jika begitu, maka kita harus ke sana, Kailetra, sebelum terlambat, sebelum semuanya. Suara ledakan waktu mengguncang lantai menara. Ilusi peta hancur berkeping-keping seperti kaca, tanda bahwa pelacak waktu mereka sudah diketahui. Waktu mereka tidak banyak. Kailetra menggenggam lengan Zaldur dan membuka celah dimensi. Sebuah lorong ungu bercahaya terbuka dengan suara yang mendesis. Ayo kita pergi Zaldur. Kita tidak datang untuk meminta maaf.
tidak datang untuk menyampaikan kebenaran. Ya, itu benar. Dan kita akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Keduanya melangkah masuk ke dalam celah tersebut. Tidak ada jaminan kembali, tidak ada harapan diterima, hanya tekad untuk menebus dosa dan mungkin mengubah akhir yang telah tertulis. Langit di atas Lorentar gemuruh. Suara tawa iblis terdengar samar di kejauhan. Waktu terus berjalan, tapi nasib Zaldur dan Kailetra baru saja mulai ditulis ulang. Langit di atas istana kegelapan menghitam pekat, seolah waktu itu sendiri enggan mengalir di tempat itu. Petir berwarna ungu menyambar perlahan di balik awan yang pekat. Kilatan guntur menyoroti menara tengah istana yang menjulang tinggi, yang dikenal sebagai Menara Airenos, tempat suci bagi para iblis, dan hanya raja sejati yang berhak menginjak lantainya. Di dalam menara itu tersembunyi ruang suci iblis, sebuah ruangan bundar yang dikelilingi kristal hitam yang melayang, menyimpan energi kegelapan murni. Suhu di dalamnya bukan dingin, melainkan kosong, sunyi, dan mencengkam. Setiap helaan napas seperti menghirup kutukan. Di tengah ruangan, singgasana raksasa dari tulang belulang naga neraka menjulang. Di atasnya duduk makhluk dengan aura kebencian yang merusak kenyataan di sekitarnya. Dajjal, raja sejati para bangsa iblis. Kulitnya berwarna merah tua membatu, dengan semburat ungu yang membentuk garis di sekujur tubuhnya seperti retakan lava. Matanya hitam legam tanpa pupil, tapi dari sana memancar tekanan dahsyat yang membuat bahkan iblis tingkat tinggi meringkuk ketakutan. Kedua tanduknya melengkung ke belakang, mengandung sel sihir kuno yang mulai retak seiring kembalinya kekuatan lamanya. Di pintu masuk besar yang terbuat dari batu abisal, Vargan melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Jubah hitamnya seperti malam tanpa bulan, dan kedua matanya bersinar kehijauan menembus kabut hitam ruangan. Tiap langkahnya memicu suara yang menggema. Kau akhirnya datang. Terlalu lambat, Vargan. Ampuni aku, Tuan. Aku membawa kabar yang layak untuk Anda dengar. Kabar yang layak atau kabar yang mempermalukanmu? Vargan mengangkat wajahnya sedikit, menatap ke bawah singgasananya. Tuan, Troy telah kembali. Ruangan itu langsung merespon. Kristal hitam di sekeliling ruangan bergetar, seolah nama itu cukup untuk mengganggu aliran energi di dalamnya. Aib yang dulu kubiarkan hidup, kini menari sekali lagi di atas tanah bekas kerajaannya. Menggelikan. Ia berdiri perlahan, dan setiap gerakannya memicu letupan energi kecil di lantai batu. Ia mulai mengumpulkan kekuatan. Para pengikutnya yang dahulu berkhianat kemungkinan kini sedang mencarinya kembali. Mereka yang takut padamu mulai melirik padanya. Dajjal turun dari singgasananya. Langkahnya membuat lantai batu runtuh sedikit demi sedikit. Biarkan mereka menumpuk harapan di atas pasir pengkhianatan. Troy tidak mengerti apa itu kebangkitan sejati. Ia hanya berpikir bisa menghalangi kiamat dengan hati dan mimpi. Sungguh konyol. Itu sudah pasti, tuanku. Oleh sebab itu, maka Troy sudah pasti takut dengan Anda. Munafik. Takut padaku. Omong kosong. Kaulah yang takut Troy mendatangimu, dan kau ingin memakai tanganku untuk melawannya. Kau pikir aku bisa kau manipulasi, Vargan? Jika bukan karena aku masih lemah, kau pasti langsung mati. Batin Dajjal menatap tajam ke arah Vargan. Ia berhenti di depan Vargan, menatapnya dari atas. Kau terlalu lama mengurusi urusan kecil, Vargan. Aku tidak ingin kekuatanku terbuang hanya untuk membunuh seekor manusia terkutuk.
karena aku dengan kini Troy ada di tubuh manusia. Lalu, apa perintahmu, tuanku? Dajjal memutar tubuhnya. Energi dari punggungnya mulai membentuk sayap-sayap iblis berduri, namun belum sempurna. Akan tetapi, cukup menggetarkan ruang realita. Ia menatap dinding utara ruangan, di mana segel besar berbentuk pusaran dimensi menyala samar. Aku akan pergi ke alam Asura. Alam iblis Asura, tapi itu wilayah yang tidak tetap. Tiap raja di sana selalu berubah tiap milenium. Apa tujuanmu ke sana, tuanku? Dajjal tersenyum. Senyuman itu lebih menakutkan dari jeritan kematian. Di sana, aliran energi iblis lebih kuat. Pemulihanku terlalu lambat di dunia ini. Jika aku ingin bangkit sepenuhnya, maka alam Asura adalah jawabannya. Ia melangkah ke segel pusaran dimensi, lalu menambahkan dengan nada yang rendah. Dan satu hal lagi, Vargan. Setelah kekuatanku kembali utuh, aku akan menjadi bagian dari mereka, bangsa Asura. Aku akan menentang Raja Iblis mereka dan mengambil tahtanya. Segel dimensi meledak, memunculkan pusaran hitam menyala merah darah. Dinding ruang suci bergetar dengan hebat, seolah keberadaan alam itu sendiri tidak rela melepas Dajjal ke tempat yang lebih gelap lagi. Saat aku menjadi raja di sana, aku tidak hanya akan memerintah satu dunia. Aku akan memiliki kekuatan untuk memanggil seluruh legium iblis di tiap penjuru semesta. Bahkan, neraka sekalipun akan tunduk padaku. Vargan bangkit perlahan dari posisi sujudnya. Matanya bersinar lebih cerah, penuh semangat dan kesetiaan tanpa batas. Jika itu tujuanmu, maka seluruh darahku akan kucurahkan untuk mendukungmu, Tuan. Izinkan aku ikut bersamamu ke alam Asura. Kau akan meninggalkan dunia ini dan melepas kuasamu di alam ini. Alam ini tidaklah sebagus itu, tuanku. Jika ada kesempatan yang lebih tinggi, kenapa harus puas hanya dengan tempat yang biasa ini, tuanku? Jika Troy ingin menjadi pahlawan, biarlah ia bermain dengan bayangannya sendiri. Kita akan bangkit, tuanku, dan menghancurkan semuanya dalam satu langkah. Bagus, Vargan. Maka, mari kita pergi. Asura menanti, dan Troy, biarkan ia hidup lebih lama untuk menyaksikan dunia yang ia cintai terbakar. Langit tidak berubah, tapi dari lubuk terdalam neraka, badai yang sebenarnya baru saja mulai mengalir naik ke permukaan. Langit muram menggantung di atas lembah yang tidak bernama, sebuah tempat yang tidak tercantum di peta dunia manapun. Daun-daun kering berterbangan menembus angin yang sepi. Angin membawa aroma abu dan tanah tua yang sudah lama ditinggalkan. Langkah kaki Tori terdengar berat di atas reruntuhan batu besar yang dulunya merupakan gerbang utama istana tertinggi Troy. Dari celah-celah dinding hancur yang tersisa, masih terlihat pahatan simbol kerajaan lama, lambang tiga naga yang mengelilingi matahari, lambang kejayaan Troy, Raja Agung dari dunia lama. Ini semua hanyalah bayangan yang kelam. Begitu sunyi, tidak ada suara nyanyian, tidak ada gemuruh upacara, hanya debu. Inikah takdir dari para penguasa yang telah dikhianati? Batin Tori. Ia berjalan perlahan, menelusuri koridor runtuh yang dulu menjadi jalur utama menuju Baleru Agung Troy. Di sana, kilasan masa lalu menghantam pikirannya tanpa ampun. Tori menutup matanya dan kilasan balik masa lalu tergambar di benaknya. Gemba tepuk tangan rakyat menggema di ruangan agung. Lantai marmer putih bersinar memantul cahaya permata langit. Troy berdiri di tengah aula, jubah emasnya menjuntai dengan anggun. Di kiri kanannya berdiri dua penasihat terpercaya, Zaldur dan Kailetra, yang paling disegani.
selama kita berdiri bersama, tidak ada iblis ataupun manusia yang bisa merobohkan kedamaian ini. Kami bersumpah akan selalu berada di sisi Anda, Yang Mulia Troy. Darah dan jiwa kami untuk kerajaan ini, Yang Mulia Troy. Bagus, bagus. Kalian berdua selalu bisa diandalkan. Kilasan balik berakhir. Tori menghentakkan pedang pusakanya ke tanah, membuyarkan ilusi masa lalu. Matanya menyala sekilat sebentar. Dan tetap, kalian yang pertama menusuk belati itu di punggung Troy. Tori berjalan keluar menuju lapangan depan reruntuhan, tempat dahulu rakyat berkumpul saat Troy memberikan pidato. Kini, tempat itu hanya dipenuhi puing dan rumput liar. Namun, dari kejauhan dua sosok berdiri di bawah pohon mati. Kailetra menggunakan jubah tempur lamanya, meskipun kini lebih lusuh dan tidak bercahaya seperti dulu. Wajahnya masih anggun dan kuat, tapi jelas menunjukkan luka batin yang mendalam. Zaldur, tinggi dengan mata tajam, membawa tongkat sihir bertahtakan kristal merah darah. Tanda-tanda usia dan penderitaan jelas di wajahnya yang dulu tidak pernah tergoyahkan. Tori berdiri, matanya menyala emas, aura petir dan api mulai menyembur dari tubuhnya. Zaldur, Kailetra, kalian datang untuk mengantarkan nyawa kalian. Suara Tori menggema, memecah udara lembah. Kami tidak datang untuk menyiksa ingatanmu, Yang Mulia Troy. Kami datang karena akhirnya kami sadar siapa yang benar dan siapa yang pura-pura, tuanku. Kalian berdua telah mengkhianatiku. Aku mempercayai kalian sepenuhnya, bahkan mengangkat kalian lebih tinggi dari siapapun. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian membiarkan Vargan masuk. Kalian diam saat istana terbakar. Kalian diam saat aku mati. Petir meledak dari tangannya, menghantam tanah di dekat mereka. Kailetra jatuh tertunduk, tapi tidak melawan. Zaldur melindunginya dengan sihir perisai, tapi tidak melepaskan serangan balik. Kami memang pengecut, tapi bukan karena kami membenci Yang Mulia Troy. Kami dibutakan. Kami pikir Vargan bisa membawa lebih baik. Kami tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Dan kemudian hari membantu Anda kembali. Tapi ternyata Vargan bukan hanya licik. Dia adalah kehancuran dalam bentuk paling sempurna. Kehancuran untuk mereka yang lemah. Setelah Absat tumbang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan kami hanya menyaksikan tanpa bisa melakukan apa-apa. Tori menatap mereka, nafasnya berat, mata jiwa Troy bergetar. Ia tahu jika mereka ingin menyerang, itu adalah waktu yang terbaik. Tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya menyesali perbuatannya. Kalian tahu, kalau saat ini kalian melawanku, mungkin saja kalian bisa mengalahkanku. Tidak, Tuan. Kami datang tidak untuk bertarung. Kami datang untuk menebus atau setidaknya mencoba. Dan jika Anda ingin kami mati di sini, kami rela. Tori menatap mereka lebih lama. Angin berhenti berhembus, waktu seolah berhenti. Gemuruh petir di dalam tubuhnya mereda perlahan. Tori menunduk. Aku tidak akan memaafkan kalian, tidak sekarang. Tapi aku akan memberi kalian kesempatan. Katakan yang sebenarnya, semuanya, apa yang terjadi di balik pengkhianatan itu. Yang Mulia, Vargan tidak datang dengan kekuatan. Dia datang dengan penawaran. Dia menunjukkan masa depan tanpa perang, tanpa pengorbanan.
hanya untuk kejayaan para iblis. Dan aku menyetujui penerima aliansi rahasia itu hingga tragedi itu dimulai. Dan aku yang membuka gerbang saat malam penyerangan. Aku percaya padamu, Zaldur, tapi ternyata itu adalah jalan pengkhianatan. Setelah itu, aku kehilangan kendali. Vargan mencuri setengah kekuatanku, menjadikan aku boneka sihirnya. Aku melihat tubuh yang mulia Troy terbakar, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kami telah mencoba bertahun-tahun melawan pengaruhnya, dan ketika kami bebas, kami tahu hanya ada satu hal yang harus kami lakukan: menemui Anda, tubuh sang dewa iblis Troy, dan menebus semuanya. Tori memejamkan matanya sejenak. Bayangan masa lalu berganti dengan sosok dua orang itu. Lelah, terluka, tapi di matanya terlihat kejujuran. Ia membuka matanya. Aku dalam perjalanan ke lembah Velgran. Kegelapan masih mengalir di sana. Kalau kalian ingin ikut, kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan jika kalian mencoba mengkhianatiku sekali lagi, maka akan aku pastikan tidak ada tulang kalian yang tersisa. Zaldur dan Kailetra mengangguk perlahan, dan tanpa kata, tiga sosok itu berjalan meninggalkan wilayah kosong tersebut. Udara di lembah kosong itu mulai berubah. Langit yang tadinya tenang kini menghitam seketika. Petir-petir merah menyambar dari awan pekat, seolah menandai kedatangan kekuatan asing yang begitu mengancam. Tori baru saja mengakhiri percakapan panjangnya dengan Zaldur dan Kailetra. Suasananya masih tegang, namun lebih tenang dari sebelumnya. Namun langkah kakinya baru menapak beberapa langkah ke arah Vergan, ketika sebuah tekanan energi dahsyat menghantam udara. Tanah bergetar, debu dan kerikil berloncatan, dan dari balik bayang reruntuhan muncul 4 siluet besar dan gelap. Langkahnya berat, terdengar seiring dengan munculnya sosok tinggi besar bertanduk ganda dengan sorot mata merah menyala. Mumkra, sang pelaksana eksekusi dari Vargan. Di belakangnya, 3 iblis lainnya muncul bersamaan: Azel, Kael, dan Tiren. Mumkra menyeringai. Akhirnya kau muncul juga, Troy. Tori hanya terdiam, matanya dingin menatap mereka satu persatu. Mumkra melangkah maju, lalu menatap Kailetra dan Zaldur yang berada di sisi Tori. Dan kalian berdua, oh sungguh luar biasa. Aku sempat mengira kehadiran kalian di sini adalah untuk menanamkan belati terakhir ke jantung pria itu. Rupanya aku salah. Kailetra tidak menjawab. Zaldur hanya menunduk. Siapa cecunguk ini? Sepertinya aku pernah melihatnya. Cecunguk kau bilang? Kalian bebas untuk berpikir. Pengkhianat macam kalian akan dihukum lebih kejam. Bahkan kematian adalah pengampunan. Mumkra tertawa. Suara tawanya menggema menggetarkan batu-batu di sekitar. Azel melangkah ke depan. Berikan aku izin, leluhur Mumkra. Aku akan menembus pikirannya, menghancurkan kesadarannya dari dalam. Aku bisa membunuhnya sebelum ia sempat bernafas 2 kali. Lanjut Kael. Tiren tidak berkata apa-apa, hanya memandang Tori sejenak, lalu mengalihkan tatapannya. Baiklah, hancurkan dia sekarang. Namun, sebelum mereka bergerak, ledakan aura meledak dari tubuh Tori. Getaran hebat menghancurkan tanah di sekelilingnya. Kilatan merah kehitaman meledak dari tubuhnya, membentuk pusaran energi seperti naga berkepala 7 yang meraung membelah dimensi. Angin badai dari tekanannya menghantam Kailetra dan Zaldur hingga mundur beberapa langkah. Debu dan tanah berterbangan seperti hujan meteor kecil. Mumkra mendadak terdiam. Kael dan Azel terpaku. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sesaat, bahkan waktu seolah ikut membeku.
Ini bukanlah aura biasa. Desis Asel, wajahnya mulai berkeringat dingin. Tori membuka matanya perlahan. Sorotannya tidak seperti manusia, juga bukan seperti iblis. Cahaya darah bercampur petir mengelilingi tubuhnya. Dengan suara yang tenang tapi mengerikan, ia berucap, "Langkahkan satu kaki saja ke arahku, maka kalian tidak akan pernah mengenali wujud kalian sendiri." Tekanan itu memuncak. KL mendadak melangkah mundur. Aku tidak peduli seberapa kuat ia, tapi aku bukan orang bodoh yang menabrak tembok berduri dengan mata tertutup. Dalam sekejap, ia meraih Asel dan Tiren. Maaf leluhur, ini bukan saatnya. Anda kuat bukan? Maka lawanlah. Kami akan sampaikan kepada penguasa. Mereka bertiga langsung lenyap seperti kilatan cahaya yang melintasi langit. Hei kalian, dasar pengecut, Kael, Asel, Tiren, kalian berani membantahku, bahkan kalian! Teriak Mumkra, wajahnya memerah oleh amarah. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, bayangan gelap menghantamkan diri di hadapannya. Tori sudah berdiri tepat di depan wajahnya, hanya beberapa jengkal jaraknya. Mata mereka saling mengunci. Dan kau, apakah kau ingin pergi juga? Mumkra bergetar, seluruh urat di tubuhnya menegang, kakinya terpaku, tangan besarnya menggenggam senjata peraknya yang mulai meleleh hanya karena tekanan aura Tori. Tori menunduk sedikit, berbicara dengan nada lirih yang menusuk. Tahukah kau seberapa banyak orang yang mati karena pengkhianatan Vargan? Semua pengikutku yang tidak bersalah, dan aku mencium bau lembah Taimor darimu. Kau. Dalam sekejap, Tori mencengkeram kerah baju Mumkra dan menghantamkan tubuhnya ke tanah dengan kekuatan brutal. Tanah langsung hancur, retakan membelah sampai puluhan meter. Suara gemuruh menggelegar hingga ke dalam perut bumi. Kailetra dan Zaldur menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Mereka bahkan bisa merasakan Mumkra bukanlah tandingannya. Tori berdiri di atas tubuh Mumkra yang kini berdarah di pelipis dan di pundaknya. Mereka yang berani menyentuh siapapun yang berada dalam lindunganku, maka akhirnya mati. Seharusnya kau berpikir dua kali, siapa yang akan kau singgung dan siapa yang harus kau hindari, bahkan dalam mimpimu. Aku tidak akan. Aku adalah leluhur yang... Mumkra langsung terbelah dua. Tori kemudian membalik badan, meninggalkan Mumkra yang terkapar yang sudah menjadi dua. Mumkra yang ditakuti di dunia bawah, bahkan konon seimbang bertarung dengan Shenlong. Dengan mudahnya Tori kalahkan. Kailetra dan Zaldur mengikuti pelan dari belakang. Mereka tahu tidak ada belas kasihan dalam langkah Tori, tapi juga ada kebencian yang kosong. Hanya tekad, dan itu yang lebih menakutkan dari apapun. Langit di atas lembah Velgran berubah kelam, diselimuti awan pekat yang berputar perlahan, seolah mengikuti irama jantung sang iblis agung yang tengah bersiap untuk meninggalkan dunia fana. Petir merah keunguan menyambar sesekali di langit, memekakkan telinga dengan suara yang mengguncang bumi dan membuat para iblis lemah yang menjaga perbatasan segera berlutut menahan tekanan. Di tengah lingkaran sihir raksasa yang terukir dengan darah ribuan korban tumbal, berdiri sang iblis agung Dajjal. Tubuhnya diselimuti jubah hitam berkilau seperti malam tanpa bintang. Di sekelilingnya 6 pilar raksasa yang terbuat dari tulang iblis menjulang, masing-masing menyala dengan api ungu yang melambai liar. Vargan, sang penguasa lembah Velgran, berdiri tidak jauh dari lingkaran sihir bersama para petinggi iblisnya. Tubuhnya yang penuh luka, pertempuran tampak menegang. Matanya menatap penuh waspada, namun juga mengandung ketundukan mutlak. Di balik wajah kasarnya, ada rasa bangga bahwa ia yang memimpin proses megah itu demi Dajjal, dan bahwa ia seharusnya menjadi salah satu yang ikut dalam portal menuju alam iblis Asura.
Dajjal menundukkan kepalanya sedikit. Tangan kanannya terangkat tinggi. Dari telapak tangannya, api hitam menyala. Lalu, ia menancapkan tangan itu ke tengah lingkaran darah, dan ledakan energi meledak seperti gelombang kejut. Tanah retak, pilar-pilar tulang gemetar, dan mengeluarkan pekikan seolah tulang-tulang itu masih menyimpan kesadaran dari pemilik aslinya. Darah dalam ukiran ritual mulai mendidih, mengalir berputar, mengikuti jalur-jalur rumit menuju titik pusat. Ritual pembukaan dimulai. Vargan langsung berlutut bersama seluruh pasukannya. Mereka tahu itu bukan saatnya menyombongkan diri. Dajjal membutuhkan seluruh energi iblis dari penjaga dan penguasa lembah hanya untuk membuka satu celah ke alam Asura. Dajjal membuka mulutnya, suaranya menggetarkan dunia. Roh kegelapan kuno, penunggu di seberang kekosongan, bukakan gerbang antara dunia. Aku sang iblis agung, sang raja tanpa batas, memanggil. Seketika, cahaya hitam menyembur di tengah lingkaran sihir. Udara seakan menghisap semua kehidupan, membuat para petinggi iblis mengerang. Beberapa bahkan berdarah dari mata dan telinga mereka. Vargan sendiri nyaris roboh karena tekanan itu, namun ia menahannya dan menggertakkan gigi. Portal mulai terbuka. Sebuah celah melengkung hitam bergelombang seperti lautan kegelapan yang dalam muncul di tengah-tengah ritual. Kilatan cahaya emas berputar mengelilingi celah itu. Atmosfer berubah. Bau busuk di alam Asura menyembur seperti daging yang membusuk dari dalam perut iblis. Dan dari dalam portal itu muncul 3 sosok. Langkah mereka pelan namun menggemakan kekuatan. Azel muncul lebih dulu. Tubuhnya tinggi dengan tanduk melengkung tajam di dahinya. Matanya merah tua dengan tatapan dingin seperti permukaan danau beku. Di belakangnya KL muncul secepat kilat, hampir tidak terlihat jika bukan karena semburan debu di sekitarnya. Dan terakhir, Tiren, ibarat bayangan hitam dengan mata keemasan yang berkedip tidak beraturan, aura ragu namun tetap mengerikan. Mereka berjalan ke arah Dajjal, dan kemudian ketiganya langsung berlutut di hadapan sang iblis agung. Tanpa sepatah kata pun, tanpa mengindahkan kehadiran Vargan, bahkan tidak satupun dari mereka menoleh ke arah sang penguasa Felgran yang berpeluh di sisi area. Vargan menyipitkan mata dan kebingungan. Apa yang terjadi di sini? Bukankah mereka hanyalah iblis rendahan? Kenapa mereka muncul dari dalam portal? Bukannya dari sisi kita? Dan kenapa mereka langsung bersujud hanya kepada Dajjal? Batin Vargan. Dajjal mengelurkan tangannya pada mereka. Tatapannya lembut seakan menyambut keluarga lama yang kembali. Kalian datang seperti yang aku perkirakan. Azel, KL, Tiren. Kalian bertiga adalah bagian dari ragaku, bagian dari kehendakku. Kalian anak-anakku. Kegelapan tidak lengkap tanpa kalian. Mata KL berkilat sebentar, lalu menunduk dalam-dalam. Azel hanya membisikkan, Kami lahir dari kehendakmu, Tuanku. Tiren tidak mengatakan apa-apa, tapi jiwanya bergemuruh dan Dajjal bisa merasakannya. Vargan melangkah maju setengah, membuka mulutnya dengan suara agak tercekik. Tuanku, bukankah aku juga akan dibawa ke Asura bersama kalian? Dajjal menoleh sekilas, dan itu cukup membuat darah Vargan membeku. Kau, tenagamu cukup untuk membuka portal ini, dan sisanya tidak. Oh, tapi aku telah berkorban segalanya. Aku yang memimpin pasukan. Aku yang mengorbankan darahku, Tuhan. Dan di sini tugasmu telah selesai. Diam di tempatmu, Vargan. Dunia ini akan segera runtuh, dan kau akan menyaksikan dari sisa-sisa kegelapanmu. Dajjal langsung memotong dengan dingin.
Api iblis menyembur dari kaki Dajjal. Ia berbalik, jubah hitamnya melambai megah seperti bayangan malam. Azel, Tael, dan Tiren berdiri dengan serempak, mengikuti sang Dajjal, sang iblis agung masuk ke dalam portal. Tanpa pamit, tidak ada penjelasan. Portal itu berkedip beberapa kali dan kemudian menghilang. Dalam semburan cahaya hitam yang pekat dan petir ungu yang menggila, portal perlahan menutup, menyisakan lingkaran sihir yang kini mati. Darah yang tadinya mengalir membatu, pilar-pilar tulang runtuh menjadi debu. Fargan berdiri diam, mulutnya terbuka dan tangannya gemetar. Aku ditinggalkan. Kenapa? Kenapa ia tidak membawaku? Di matanya, bara api kecil mulai menyala, tapi bukan karena semangat, melainkan amarah. Sesuatu dalam dirinya retak, dan saat ia menatap reruntuhan lingkaran sihir, hanya satu pikiran yang terngiang. Troy, dia jangan-jangan Dajjal takut padanya. Kehampaan setelah tertutupnya portal menyelimuti udara di lembah Velgran. Angin berdesir pelan, membawa sisa aroma darah dan belerang. Langit yang semula bergejolak kini perlahan kembali redup, meninggalkan jejak awan hitam yang bergulung di atas, seperti pusaran langit yang menangisi kepergian Dajjal. Fargan berdiri membatu, matanya menatap kosong ke arah lingkaran sihir yang kini telah mati. Pilar-pilar tulang yang menjulang megah sebelumnya telah runtuh, hancur menjadi abu. Energi iblis yang ia kumpulkan selama ratusan tahun hilang begitu saja. Tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, hanya satu kalimat dingin dari Dajjal sebelum ia pergi. Tugasmu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai, bajingan! Suara Fargan bergema pelan, penuh tekanan. Suaranya pecah seperti bisikan neraka yang menahan dendam. Tangannya mengepal, kuku hitamnya menusuk kulit hingga berdarah hitam menetes. Dalam satu ayunan, ia menghancurkan altar batu di dekatnya dengan pukulan yang telak. Batu sekeras tulang naga pun meledak dalam serpihan hitam, menghujani sekelilingnya. Seluruh ruangan ritual bergetar dengan hebat. Ia menendang pilar tembaga hitam di sisinya, menghancurkan tiang penyangga dan membuat atap ritual retak. Dinding batu runtuh, gema jeritan dan tumbukan terdengar di mana-mana. Aku dipermainkan, aku dipaksa mengorbankan semuanya, lalu ditinggalkan begitu saja. Apa aku ini hanya alat, hanya anjing penjaga? Para petinggi iblis yang berada di luar ruangan ritual segera berkumpul dengan gugup. Mereka saling bertukar pandang, tidak ada yang berani bicara. Suara ledakan dan reruntuhan terus terdengar dari dalam. Suara Fargan mengaum seperti naga yang telah dikhianati. Dalam kemarahannya, Fargan melampiaskan semuanya apa yang ia lihat. Patung iblis, altar sihir, bahkan para pelayan bawahannya yang mencoba mendekat. Satu makhluk iblis muda terhempas ke dinding, tubuhnya hancur tanpa suara. Pada akhirnya, salah satu penasihat tertua Fargan memberanikan diri melangkah masuk ke reruntuhan. Tubuhnya kurus diselimuti mantel merah kelam. Ia mengangkat tangan setengah, tanda ketundukan, tetapi dengan suara yang tegas. Tuan Fargan, sudah cukup. Kau juga ingin aku hancurkan? Hah? Tidak, Tuan. Tapi aku melihat sesuatu yang tidak Anda lihat. Apa itu? Dajjal meninggalkan Anda bukan karena kelemahan Anda, tapi karena satu nama. Tidak perlu kau bilang, aku sudah tahu. Dajjal takut dengan Troy. Ya, itu benar yang mulia. Sang aib bangsa iblis, pengusung cahaya dari kegelapan. Dialah alasan Dajjal tidak ingin membawamu. Karena ia tahu jika Troy menyerang Velgran saat Anda ikut masuk portal, lembah ini akan hancur dalam sekejap. Fargan menunduk, rahangnya mengeras. Ia mulai menyadari Dajjal
bukan hanya meninggalkannya, ia sedang memperalatnya sebagai perisai terakhir. Jadi, aku bukan ditinggalkan, aku dijadikan umpan. Anda benar, Tuan. Dan jika Anda ingin membuktikan bahwa Dajjal salah karena meremehkan Anda, maka buktikan dengan cara yang benar. Pertahankan Felgan. Bunuh Troy sebelum ia masuk. Vargan mendesis pelan. Ia melangkah ke tengah ruang yang hancur, menatap langit lembah dari celah atap yang jebol. Matanya membara. Jika begitu, kita buat tempat ini menjadi neraka. Tidak butuh waktu lama, instruksi Vargan dikirimkan ke seluruh penjuru lembah Felgan. Perketat pertahanan, seluruh pasukan siaga, laporkan setiap pergerakan di luar batas lembah. Kota bagian utara, wilayah paling rawan karena terhubung langsung dengan celah antar dimensi, diperkuat dengan dinding energi berduri dan menara penjaga berlapis kutukan api iblis. Puluhan iblis terbang mulai berpatroli di langit seperti kawanan kelelawar yang menyebarkan radar spiritual. Alarm iblis dipasang di setiap menara dalam bentuk lonceng darah yang hanya akan berdenting jika energi dari luar menembus garis batas. Di bagian barat, gerbang batu raksasa yang dikenal sebagai tulang dendam kembali diaktifkan. Pasukan lapis baja iblis disiagakan. Mereka dilengkapi senjata sihir gelap yang bisa mengoyak roh, bukan hanya tubuh. Kota utama, pusat kendali lembah Felgran, ini seperti benteng neraka. Setiap sudut kota dijaga oleh prajurit elit, penghisap jiwa dan bayangan arkaik. Iblis yang hidup di antara dimensi, mampu muncul dan menghilang sesuka hati. Bagian timur, meskipun dikelilingi tebing yang tajam, tetap diperkuat. Dinding iblis dipenuhi run peringatan yang menyala jika ada teleportasi yang asing. Sisi selatan, di mana aliran sungai darah mengalir menuju danau kerak neraka, dijaga oleh iblis perairan, makhluk tanpa bentuk yang bisa menyatu dengan darah dan menyerap dari mana saja. Penasihat tua Vargan berdiri di balkon istana, menatap pasukan yang bergerak dengan cepat. Troy, jika kau benar-benar akan datang, maka kau akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dahulu. Di belakangnya, Vargan muncul. Tubuhnya masih berbalut luka, tapi aura di sekelilingnya kini lebih padat. Jubahnya berkibar dan tanduknya yang runcing bersinar gelap. Ia menenangkan dirinya, tapi bukan berarti amarahnya padam. Ia hanya memusatkannya. Jika Troy datang, aku akan jadi neraka yang menyambutnya. Dan jika harus mati, maka aku akan mati sambil menggigit lehernya. Kami sudah siap, Tuan. Vargan menatap jauh ke barat, ke arah tempat di mana gerbang dunia berada. Di sana, kabut kelabu menggantung rendah di atas tanah lembah Felgan, menyelimuti setiap celah batu dan pohon mati yang mencuat seperti tangan mayat dari neraka. Angin lembah berembus dingin dan kering, membawa aroma sulfur dan darah kering. Di kejauhan, barisan tembok hitam raksasa tampak menjulang, seolah-olah terbuat dari tulang iblis yang dilebur bersama sihir kuno. Itulah perbatasan Felgran, pintu masuk menuju kerajaan kegelapan yang kini disegel dan dipenuhi ribuan pasukan iblis dalam posisi siaga. 3 sosok muncul dari kabut. Langkah kaki mereka nyaris tidak terdengar. 2 di antaranya berjalan di depan dengan mantap. Zaldur dan Kailetra, penguasa 2 lembah yang gelap yang memiliki hubungan politis dengan Vargan. Sementara 1 sosok di belakang mereka berjalan dalam diam, diselimuti jubah hitam pekat dengan tudung besar yang menutupi wajah dan seluruh tubuhnya. Tori. Aura spiritualnya dikunci rapat, seakan hanya bayangan lemah yang berjalan. Di bawah jubah itu, pusaka naga bergetar pelan, menahan gejolak kekuatan yang bisa merobek langit jika dilepaskan. Saat mereka mendekat, puluhan panah iblis langsung diarahkan ke arah mereka dari atas dinding. Bunyi dari ketegangan senjata sihir terdengar sangat berat. Berhenti di tempat! Teriakan keras bergema dari atas gerbang. Sosok penjaga utama muncul, bertubuh besar dengan 4 tanduk dan kulit bersisik hitam kehijauan. Matanya menyala merah
memegang tombak raksasa dari tulang setan. Wilayah ini ditutup atas perintah Fargan. Siapapun yang melintas akan dihancurkan. Zaldur melangkah maju, jubah ungunya berkibar ringan tertiup angin. Tenangkan pasukanmu. Ini aku Zaldur, penguasa Karnos. Dan aku Kailetra dari Silkail. Kami datang atas urusan penting yang tidak bisa ditunda. Komandan gerbang itu menyipitkan mata, menatap keduanya dengan ragu. Penguasa atau bukan, Lembah Felgran sedang dalam situasi isolasi penuh. Kami tidak menerima siapapun, bahkan jika itu kalian. Kami datang bukan untuk bersenang-senang atau ikut campur dalam urusan Fargan. Tapi jika Fargan benar-benar menganggap kami sekutu sejati, maka ia tahu kami tidak mungkin membawa ancaman. Atau kau ingin mengabarkan pada Fargan bahwa dua penguasa sekutu ditolak dan diancam di perbatasan sendiri? Kami bisa menunggu, tapi aku rasa Fargan tidak suka menunggu laporan seperti itu. Komandan gerbang itu kebingungan. Ketegangan terasa menggantung seperti pedang di atas kepalanya. Pasukan iblis di atas tembok mulai saling melirik. Jelas tidak ingin memulai konflik dengan dua penguasa yang kuat. Oh, sialan, ini akan merepotkan. Baiklah, tapi hanya karena nama kalian bisa diakui. Jangan buat aku menyesal membiarkan kalian masuk. Pintu gerbang batu perlahan bergetar dan terbuka, mengeluarkan suara mengerikan seperti rintihan makhluk iblis. Tori berjalan masuk bersama mereka. Tak satu pun penjaga menyadari identitas sebenarnya di balik jubah itu. Aura gelap dari Kailetra dan tekanan sihir Zaldur cukup mengalihkan perhatian mereka. Gerbang demi gerbang mereka lewati. Di dalam wilayah Felgran, suasana jauh lebih mencekam. Kota-kota di dekat perbatasan nampak seperti kuburan hidup. Bangunan batu berduri, tiang gantungan masih tergantung korban dari eksekusi terakhir. Dan udara dipenuhi energi sihir hitam yang ditekan dengan brutal. Tiap persimpangan dijaga oleh penjaga bayangan dan prajurit bersenjata sihir. Namun, saat melihat dua penguasa, mereka langsung memberi jalan. Kailetra dari Silkail, jalan dibuka. Zaldur dari Karnos telah diizinkan lewat. Lonceng sihir berdentang tiap kali mereka melewati pos jaga, menandakan pengakuan mereka sebagai entitas yang berdaulat. Kailetra sempat melirik Tori yang terus berjalan dalam diam. Anda begitu tenang, padahal hanya selangkah kita menuju ke medan neraka. Tori tidak langsung menjawab, hanya suara nafasnya yang terdengar pelan di balik jubah. Felgran, bau darah dan pengkhianatan di tempat ini sangat kuat. Zaldur menambahkan pelan. Kita akan segera tiba di gerbang kota utama. Setelah itu, kita harus siap. Di sana, semua mata akan menatap kita, Tuan. Aku tidak peduli akan hal itu, Zaldur. Siapapun itu, aku akan menebasnya. Akhirnya, mereka sampai. Di kejauhan, kota utama Felgran nampak seperti jantung hitam dari tubuh iblis yang berdetak. Menara-menara sihir menjulang tinggi, membentuk lingkaran besar seperti mata yang mengawasi. Api menyala di puncak menara, berwarna ungu tua dan hitam, menandakan status darurat penuh. Gerbang kota itu berbeda dari yang lain. Di depannya berdiri 5 iblis berpangkat tinggi, menggunakan zirah gelap dengan lambang keluarga Fargan. Di antara mereka berdiri seorang komandan iblis yang menjaga kota utama. Tubuhnya diselimuti jubah darah dan kulitnya bersisik merah tua. Hentikan langkah kalian. Zaldur, Kailetra, kalian telah melewati batas. Kota utama saat ini dikunci penuh. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintah langsung dari Fargan. Kami sudah mendapatkan izin melintasi perbatasan. Dan perlu kau tahu, dan kami tidak datang sebagai pengemis. Kami datang sebagai penguasa. Bukakan jalanmu. Tidak, perintah perbatasan tidak berlaku di sini. Ini pusat kendali.
Dan saat ini kami curiga ada penyusup bersama kalian. Mata komandan itu menyipit dan menatap Tori. Hei kau, bukalah jubahmu. Sekarang! Suasana mendadak berubah. Energi sihir dari penjaga meletik. Jika tidak, kami anggap kalian membawa ancaman. Kailetra dan Zaldur saling melirik. Itu bukan negosiasi lagi. Gerbang kota utama telah menutup diri, dan Tori tidak mungkin menyembunyikan dirinya lebih lama. Langit di atas kota Velgran dipenuhi kabut pekat yang tidak berasal dari awan biasa. Itu adalah jelmaan energi kegelapan yang menetes di udara seperti hujan hitam. Menara-menara sihir mengeluarkan kilauan merah keunguan, dan aura kematian menyelimuti setiap batu yang menjadi fondasi kota. Di depan gerbang kota utama Velgran, suasana lebih dari sekedar mencengkam. Barisan pasukan iblis berjajar rapi di sepanjang dinding luar, berlapis-lapis seperti benteng daging dan baja. Di depan gerbang yang menjulang tinggi dan terukir simbol kuno kegelapan, berdiri 5 jenderal iblis berpangkat tinggi, masing-masing memancarkan aura mengerikan yang bisa melumpuhkan makhluk lemah hanya dengan pandangan. Zaldur dan Kailetra kembali maju dengan anggun. Meskipun atmosfer tidak bersahabat langsung menekan seperti ribuan tangan yang mencengkram tengkuk mereka. Jenderal tertua berbicara dengan suara berat dan dalam. Zaldur dari Garnos, Kailetra dari Sir Kael. Kami tahu siapa kalian, tapi kami mohon pulanglah. Situasi kota tidak memungkinkan menerima siapapun, bahkan sekutu. Kalian menolak dua penguasa besar dari selatan tanpa alasan yang bisa kami terima. Kami tidak datang untuk makan malam. Kami membawa urusan penting. Jika Vargan menolak bertemu, biarkan kami melihat kota dengan mata kami sendiri. Maaf, bukannya kami ingin menyinggung kalian, tapi ini adalah perintah. Kalian akan dipersilahkan lain waktu. Hari ini kota sedang tidak baik-baik saja. Lalu, siapa satu lagi? Siapa dia? Dia hanyalah pembantu pribadi. Tidak ada urusan dengan kalian. Suruh dia buka bajunya. Sekarang. Keheningan langsung menggantung. Sosok itu tetap diam. Zaldur dan Kailetra saling pandang sebelum mereka sempat menolak. Komandan gerbang itu menegaskan, Kalau tidak, aku anggap kalian menyembunyikan penyusup. Angin berdesir pelan, namun terasa seperti pisau-pisau tajam yang menyisir kulit. Tiba-tiba, sosok berjubah itu mengangkat kepalanya. Jubah itu terangkat oleh hembusan angin, lalu perlahan-lahan ditarik ke belakang. Cahaya petir menyambar seketika saat Tori menampakkan wajah aslinya. Mata keemasan bersinar tajam, rambutnya menjuntai liar penuh energi. Kulitnya menyala pelan dengan lapisan hitam berkilau seperti logam iblis. Kilatan petir masih menyambar dan memperlihatkan wujud Tori yang berkedap-kedip terkena cahaya guntur. Semua jenderal iblis langsung bersiaga. Pasukan di atas tembok mulai menegang, beberapa bahkan mundur satu langkah. Dan saat Tori mengangkat kepalanya, semua jenderal penjaga gerbang tersentak terkejut. Dan disinilah awal penghakiman, pembalasan, kemurkaan, dan mengambil kembali tahta yang hilang milik sang dewa iblis sejati.